penyanyi Jawahara Said. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya dalam menafsirkan isi kandungan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 39. Monggo penyanyi untuk waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Al-ayat. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, khususnya pendengar pemirsa Mutiara Haromen yang berbahagia, juga keluarga besar dari jamaah PT An-Namirah Travelindo, baik yang sekarang berada di Mekah ya, ya, alhamdulillah. Ini merupakan keberangkatan gelombang yang keempat nih, jadi keberangkatan gelombang yang keempat. Sekarang sedang, insya Allah masih isolasi karena diberangkatkan tanggal 22 yang lalu. Semoga yang berada di Mekah diberi kesehatan lahir batin, dijauhkan dari COVID-19. Juga para jamaah yang antri di PT kami, kemudian sudah ribuan ya. Semoga sabar karena mengikuti protokol kenegaraan yang sangat ketat ini, termasuk ada trik-trik yang akan diberangkatkan, terutama dibatasi usia 18 sampai 50 tahun. Namun pemirsa pendengar Mutiara Haromen, semoga kita selalu diberi Allah 50 bahkan rahmat dan selamatnya, kita sehat walafiat. Insya Allah kita akan dipanggil juga menuju ke Baitullah. Amin, Allahumma amin. Sholawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, kami juga akan melanjutkan tentang isi kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Insya Allah kalau menutup dalam 1 jam akan kami kaji sampai ayat 39. Seperti biasa, monggo disimak di ayat surat Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
baca 2 ayat dulu. Shadaqallahul adzim. Wa qulna ya Adam uskun, Allah berfirman kepada Adam, ya. Adam uskun, diamlah kamu, bertempatlah kamu wahai Adam, wa zaujuka, bersama istrimu, yaitu Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah mengambil sebagian tulang rusuk dari Adam sebelah kiri, diciptakanlah Siti Hawa. Sebagai siapa Siti Hawa? Istrinya, sebagai istri, sebagai pendamping. Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka, dan kami berfirman kepada Adam, diamlah kamu, bertempatlah kamu bersama istrimu. Di mana al-jannah, yaitu surga. Karena kita berbicara surga, Mbak Usi, tentu dijelaskan dalam sebuah hadis, mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Keadaan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata. Kenikmatan apapun yang sudah pernah diperhatikan oleh mata kita, misalnya kita pernah misalnya ke Tamasya, ya, Tamasya yang sekarang itu ada mana namanya, kebun bunga namanya, Malang itu ya, di mana sih di sana itu ya, ya itu ya. Nah itu Malang itu masya Allah luar biasa, bunganya macam-macam segala sekali, ada yang ungu, ada yang merah muda, ada yang pink, ada yang oranye, ada yang hijau, luar biasa. Tapi di surga itu nanti yang indahnya seperti itu lebih indah, lebih indah. Malah ainun ro'at, di mana mata yang diberi Allah kepada kita yang sudah pernah melihat berbagai macam keindahan. Ya, alhamdulillah seperti kita yang sudah melihat panorama di beberapa negara ya. Kita juga pernah ke Mesir, kita juga pernah ke Thailand, kita juga pernah ke apa itu Israel, kita juga pernah ke apa ya, beberapa negara. Alhamdulillah ada mungkin 15 negara yang pernah kami kunjungi. Nah itu sudah ada yang luar biasa, seperti kita melihat laut, seperti kita melihat taman, kita melihat apa saja. Tapi surga itu nanti belum pernah keindahan yang kita lihat, berarti lebih indah, lebih indah, lebih indah, membawa suatu kenikmatan. Ya. Begitu juga di surga, ya, Allah telah memberikan berbagai macam makanan. Ya. Buah-buahan. Nah di sini kalau kita pernah merasakan anggur yang berbagai macam, anggur hijau, anggur merah, anggur hitam, anggur bunder, anggur kecil-kecil, anggur panjang, masuk nikmat bagi lidah kita. Ya, apel pun berbagai macam apel, mangga pun berbagai macam mangga, jeruk pun berbagai macam jeruk. Tapi di surga nanti juga belum kenikmatannya belum pernah kita rasakan kenikmatan di dunia, masya Allah luar biasa, Simak ya. Jadi luar biasa. Nah, maka Allah setelah menempatkan Adam dan istrinya Hawa ya, di dalam satu surga, Allah telah menawarkan wa kula minha ragadan, dan makanlah di antara makanan-makanannya yang banyak, yang bermacam-macam makanan itu, bermacam-macam rasa. Masya Allah ya. Jadi Nabi Adam sudah dengan mahkotanya, sudah dengan pakaiannya, diletakkan di dalam surga dengan istrinya, sudah ditawari oleh Allah berbagai macam masakan, berbagai macam makanan, berbagai macam buah-buahan, disertai dengan suatu keindahan-keindahan, ya, ditawarkan. Ya. Jadi wakula minha ragadan haitsu syi'tuma,
dihidangkan kepada Adam dan istrinya. Ya. Bagaikan ada sebuah tamu di kerajaan, ya, sudah dihidangkan berbagai macam hidangan, sudah dipersilakan untuk makan. Akan tetapi pada saat itu Allah melarang kepada Adam, ya. Melarang pada waktu itu melarang Adam, Rawadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah. Setelah Allah mempersilahkan memakan, memilih ya apa saja diperbolehkan, tapi Allah juga mempunyai melarang, jangan engkau dekat. Ada satu yang dilarang oleh Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah, apabila kamu dekat, maksudnya maka kamu akan tergolong orang-orang yang dolim. Larangan itu membuat seseorang manusia penasaran, ya enggak? Nah, sudah tahu ini dilarang, pasti akan merasakan. Tadi ditawar yang indah-indah, yang enak-enak, ya. Ya, sudah ditawarkan, tapi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, ya, bisa dikatakan ini ada pohon anggur, jangan dekati yang ini. Mungkin ini ada pohon apel, jangan dekati apel yang ini. Ya. Fatakuna minadh dhalimin. Apabila kamu melanggar, maka kamu menjadi orang-orang yang dolim. Pemirsa rahimakumullah, Allah meneruskan firman-Nya dalam ayat ke-36. Wa azallahuma asy-syaitanu 'anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat, juga Allah menciptakan setan. Setan diciptakan oleh Allah lebih dulu daripada manusia. Bahkan setan diperintahkan untuk takut, tunduk, untuk sujud penghormatan kepada Adam, sudah melanggar. Maka setan berusaha untuk menggoda manusia, karena setan sudah dinas oleh Allah. Nanti akhirnya setan itu masuk neraka. Oleh karena itu, setan masih punya dendam kepada siapa? Kepada manusia, kepada Adam. Setan punya dendam sampai kapanpun. Sehingga waktu Adam di surga saja digoda oleh setan. Digoda oleh setan. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dan iblis. Nah ini loh. Maka iblis pun juga ikut berusaha menyingkirkan, membujuk. Jadi justru apa yang dipesan oleh Allah dibalik oleh setan, dibalik oleh iblis, dibalik oleh setan dan dibalik oleh iblis. Nah, apa kata iblis? Tadi Allah wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau sekali-kali dekat dengan pohon anggur ini, misalnya pohon apel ini, ya. Tapi iblis membalik apa? Larangan-larangan Allah, kata
kata iblis, maukah kalian saya tunjukkan suatu macam pohon kekal yang akan mengekalkan kehidupan kalian di dalam surga? Karena iblis itu kalau menggoda manusia, ya dari muka, ya dari belakang, ya dari kiri, dari kanan, ya dari atas, dari bawah. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Jadi iblis juga menguji dan memberikan satu pilihan. Kalau kamu mau makan dengan penunjuk saya ini dari iblis ya, maka kamu akan kekal di dalam surga. Pada waktu itu Adam dan Hawa memakan buah itu. Tidak tahan ya dengan godaan setan. Manusia pun karena sudah baik ya, karena sudah akhlaknya bagus ya, maka ada juga yang tergoda oleh setan. Oleh karena itu kita harus sering-sering membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan jangan bersegan-segan untuk membaca surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinnas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahkan iblis mengatakan pohon ini adalah syajaratul khuldi atau pohon keabadian. Jadi ditunjukkan kepada Nabi Adam dan Hawa, kalau kamu mau makan, mau mendekati pohon ini, karena pohon ini pohon keabadian, maka kamu akan dikekalkan di dalam surga. Nah, itulah kita sebagai manusia sering-seringlah berdoa kepada Allah, dijauhkan dari godaan setan. Seketika Adam dan Hawa melanggar dengan memakan buah itu, fa akhrajahuma mimma kana fi, dan Allah mengeluarkan mereka dari keadaan yang mereka alami semula dari nikmat surga, maka dikeluarkan dari surga. Wa qulna bitu, dan firman kami, turunlah kalian, keluarlah dari surga, turunlah dari surga. Berarti Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, ditempatkan di bumi ya, seperti kita tempati ini. Berarti awal-awalnya manusia itu semua masuk surga ya kan? Bapak kita ya, awal diciptakan manusia sudah diletakkan di surga, kemudian ditransmigrasikan ke bumi. Untuk apa kita ditransmigrasikan? Ya kita untuk berbuat amal, bisa semoga bisa masuk surga lagi pada awalnya. Insya Allah kalau kita jadi orang amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Akhirnya Adam dan Hawa ya dikeluarkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah dari surga, maksudnya ke bumi, bersama nanti ya anak cucunya semuanya, ba'dukum li ba'din adu, sebagian anak cucu kalian itu ada yang menjadi musuh, maksudnya gini, ada yang juga kafir dan ada yang juga beriman. Wa qulna bitu, dan firman kami turunlah kalian ke bumi, yakni kalian berdua bersama anak cucu kalian, ba'dukum sebagian dari kalian, sebagian anak cucu kalian itu bibadin menjadi musuh bagi yang lain,
disebabkan penganiayaan sebagian kalian terhadap lainnya. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian tersedia tempat kediaman di bumi. Artinya menetap selama dia diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai jarak waktunya. Karena manusia itu akan menemui kiamat sugro dan kiamat kubro. Manusia akan menemui kiamat sugro, matinya seseorang, berpisahnya roh dari jasad, berpindahnya dari alam bumi ke alam barzakh, ke alam kubur. Nah itu. Jadi insya Allah kalau aman wa amilus sholihat, nanti kita akan dikembalikan oleh Allah di tempat surga yang pada waktu pertama kali juga surga ditempati oleh manusia, yaitu Adam dan Hawa. Wa mata'un, dan kesenangan berupa hasil tumbuh-tumbuhannya yang kalian senangi dan dapat kalian nikmati. Kemarin sudah saya terangkan pada ada satu ayat yang wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah menurunkan rezeki yang berupa air, diturunkan dari langit ke bumi. Di bumi akan disimpan, di bumi akan diolah, kemudian akan menumbuhkan tumbuhan. Rezekinya juga untuk manusia. Nah, itu sudah diterangkan ya. Jadi wa mata'un ilahin, dan kesenangan berupa hasil tumbuh-tumbuhannya yang kalian senangi dan dapat kalian nikmati. Makanya manusia itu diberi kecerdasan, kita harus mengolah ya apa yang ditumbuhkan oleh Allah. Disitulah banyak rezeki yang bisa kita nikmati. Ilahin, sampai waktu tertentu, maksudnya sampai datangnya ajal, sampai mati. Pemirsa Haromen, Mutiara Haromen rahimakumullah. Jadi pada awalnya manusia sudah ditempatkan di surga, ditransmigrasikan oleh Allah, dipindah ke bumi pada waktu, jarak waktu yang sudah ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti apa? Itu merupakan apa ya? Jadi setelah diturunkan dari bumi, Adam dan Hawa ini dipisahkan. Nah, dipisahkan bertahun-tahun namanya ya. Karena berpisah susah kan Mbak sih, ya namanya suami istri yang tadinya hidup enak di surga, yang tadinya berdampingan, karena melanggar satu poin saja maka dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah dari padahal kita itu melanggarnya berapa ratusan kali, melanggar peraturan-peraturan Allah. Semoga Allah innallaha ghafurur rahim. Semoga kita selalu kalau astagfirullahaladzim sering-seringlah, insya Allah Allah akan selalu mengampuni dosa-dosa kita. Nah, setelah Adam dipisahkan, ya di situ ada Allah berfirman tadi, fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimat. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimat, karena susah Nabi Adam dipisahkan, Hawa juga susah. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Allah, yakni dengan diilhamkannya kepadanya. Jadi Allah pun memberikan suatu kalimat, diilhamkan kepada Nabi Adam alaihi salam, ya, fataba alaihi, ya, maka
Nabi Adam mengucapkan atau melafalkan kalimat-kalimat yang diberi oleh Allah itu, ya, yaitu suatu kalimat Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Nah, terus Nabi Adam berdoa mohon ampun kepada Allah, ya, mohon maaf atas kesalahan satu kali saja, ya. Maka Adam menyampaikan doanya dengan ayat-ayat tersebut, terus fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya, artinya mengampuni dosa-dosa. Nah, maka Allah menerima taubatnya. Berarti karena Adam itu manusia model dosa apapun, yang jelas pokoknya bukan dosa musyrik, dosa besar yang lain, ya, Allah masih mau mengampuni apabila kita ini masih mau bertaubat. Kecuali masih ada yang tidak diampuni oleh Allah. Dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mau mengampuni dosa-dosa musyrik, menyamakan Allah. Oh, ini punya kekuatan, oh ini punya bisa memberikan rezeki, oh ini harus kita sembah, oh itu yang tidak mau, karena itu adalah musyrik. Dan hati-hati juga, ada musyrik khafi, ada musyrik jari. Kalau kita sudah terang-terangan musyrik, menyembah selain Allah, memajak-majak, menduakan Allah, tapi ada musyrik yang khafi, musyrik yang halus sekali. Misalnya cincin kita pakai, ada matanya, saya kalau pakai cincin ini, misalnya jualan saya laris, misalnya lah, kalau kita pakai cincin ini banyak orang yang tertarik, nah itu khafi, tidak boleh juga. Jangan sampai terselip dalam jiwa-jiwa muslimin, dalam jiwa-jiwanya muslimat, terutama pada jiwa-jiwanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena itu pun termasuk fa'azallahu masyaitonu, karena setan itu terus menerus untuk mencoba menggoda manusia. A'udzubillahi min dzalik. Jadi fataba alaihi, maka Allah menerima tobatnya karena Nabi Adam dan Hawa tidak ada henti-hentinya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya. Saya telah menganiaya, berbuat aneh kepada diri kami sendiri, dan seterusnya. Kalau Engkau tidak mau mengampuni, ya Allah, tentunya saya ini termasuk orang-orang yang dolim. Artinya fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya, artinya mengampuni dosanya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Ia maha menerima taubat terhadap hamba-hambanya. Ar-Rahim, lagi Allah maha penyayang terhadap mereka semua. Masya Allah, ya. Makanya selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada sehat, selagi kita masih ada kuat, ya, gunakan kesehatanmu sebelum sakitmu, ya. Gunakan, manfaatkan, infakkan hartamu seketika engkau kaya sebelum jatuh miskin. Gunakan kesempatanmu sebelum kesempitanmu. Gunakan kemudahanmu sebelum kesulitanmu. Dan beri peluang-peluang.
Maka kita selalu kepada Allah itu, ya Allah berikan petunjuk, ya Allah berikan rahmat, ya Allah berikan hidayah. Biar tidak termasuk orang yang zalim. Karena Allah masih maha menerima taubat bagi orang-orang yang mau bertobat, kecuali apa? Musyrik. Kecuali musyrik. Maka jauhilah kita semua dari suatu kemusyrikan. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Qulnah bitu minha, kami berfirman, turunlah kalian daripadanya. Maksudnya dari surga semuanya. Jadi berarti diturunkan oleh Allah Nabi Adam dan Hawa, ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, diulanginya dan diburungkannya dengan kalimat yang mula-mula tadi, fa imma, kemudian jika asalnya ya ya'tiyannakum minni huda, ya'tiyanna, datang petunjukku kepada kalian berupa kitab dan rasul. Jadi Nabi Adam itu kan setelah itu Allah masih menurunkan kitab dan rasulnya, ya, yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga kitab itu sudah disempurnakan dalam Al-Quran, karena Al-Quran sebagai kitab petunjuk manusia sampai akhir zaman. Ini berarti sudah dikabarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Fa imma, kemudian jika, ya, ya'tiyannakum minni, datang petunjukku kepada kalian berupa kitab dan rasul. Jadi Allah menurunkan rasul disertai dengan kitabnya. Allah menurunkan rasul disertai dengan kitabnya. Faman tabi'a hudaya, ya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, lalu ia beriman kepadaku dan beramal serta taat kepadaku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tapi sayang, kitab Zabur diturunkan pada zaman Nabi Daud alaihissalam untuk umat pada masa waktu itu saja, ya. Jadi ajarannya digunakan, ya, untuk umat Nabi Daud. Seketika Allah menurunkan kitab Taurat, di situ juga menjadikan seorang rasul utusan Nabi Musa, maka kitab Taurat itu pun diperuntukkan pada umat Nabi Musa. Begitu juga Allah menurunkan kitab Injil, ada Nabi Isa alaihissalam, di situ juga diperuntukkan untuk umat Nabi Isa alaihissalam, kecuali Al-Quran. Dan ketika kitab itu sudah semuanya disempurnakan, dijadikan satu di dalam Al-Quran. Jadi bagi orang yang taat kepada tadi kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan terusnya kitab Al-Quran kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, niscaya tak ada kekhawatiran atas mereka. Orang-orang beriman tidak punya susah, tidak boleh khawatir, ya, tidak boleh berduka cita, yakni di akhirat nanti yang sudah mendapatkan ampunan oleh Allah, dan juga sudah disiapkan surga-surganya Allah.
Amin, Allahumma amin. Semoga kita termasuk orang-orang yang taat dengan Al-Quran, taat kepada Rasul ya, karena di situ semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang terakhir dalam kajian ini, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah ini karena sudah ada Nabi Daud kitabnya Zabur, Nabi Musa kitabnya Taurat, Nabi Isa kitabnya Injil, dan Nabi Muhammad SAW kitabnya Al-Quran. Kok masih tidak taat? Kok masih tidak mau beriman? Kok masih pelanggar? Itu dikatakan walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Berarti orang-orang itu adalah memang orang-orang yang kafir, yang memang tidak mau taat, tidak mau menyembah Allah, tidak percaya dengan adanya yang gaib, tidak percaya adanya surga dan neraka, tidak percaya adanya hisab dan lain sebagainya. Seakan-akan dia itu hidup selama-lamanya di dunia. Nah, wa kadzabu bi ayatina, orang tersebut adalah jelas-jelas orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tanda-tanda itu tidak mau mengakui. Bumi seisinya, langit yang terbentang, Allah menurunkan berbagai macam nikmat apapun ya, sampai diterangkan dalam surat Al-Rahman kalau tidak salah 33, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tapi dia sudah tidak ada karena artinya sudah ditutup oleh Allah atau sudah banyak penyakit ya. Nah itu fi qulubi maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di sini juga diterangkan walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabuna, mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, mereka tetap tinggal di sana untuk selama-lamanya, tidak akan mati dan tidak akan bisa juga keluar dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita menjadi walladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kita tergolong orang-orang yang beriman, beramal soleh, yang nanti disiapkan oleh Allah di dalam surga selama-lamanya, juga tidak mati dan juga tidak keluar dari surga. Amin, Allahumma amin. Itulah Mbak Osi, insya Allah kajian kita hari ini membumikan Al-Quran ya, menjelaskan tentang tafsir Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 35 sampai 39. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada Selasa yang akan datang. Mungkin ada yang bertanya? Disahkan bahwa ada dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa orang yang musyrik ya. Apakah jika orangnya bertobat bisa diampuni oleh Allah walaupun dosanya sudah musyrik sangat lama sekali? Tadi kan sudah diterangkan ya, manusia hidup di dunia ini ada batas, ya kan ya, ada batas waktu tertentu. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro ada matinya seseorang. Di sini sudah dijelaskan seperti Allah menjelaskan kepada Nabi Adam alaihi salam ya, fatalaqqa Adamu min kalimatin fataba alaihi ya. Nabi Adam baru sudah melanggar ya, tapi masih ada waktu, masih hidup kan Nabi Adam, masih ditransmigrasikan ke bumi, masih dia mau bertobat. Selagi mau bertobat, innahu huwat tawwabur rahim. Kalau orang musyrik itu ada batas waktu kematian, loh kok mendapat hidayah? Nah, dia sudah beralih dari mana, terdengar adzan dan lain sebagainya. Kemudian fataba alaihi, dia langsung bertobat, istighfar,
Tadi jalan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kalau saya jadi musyrik terus, kalau saya menyembah ini terus, padahal dia tidak bisa memberikan suatu kenikmatan apapun sedikit pun, ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebelum dia detik-detik suatu kematian, mau beristighfar, mau beramal, mau sholat, mau berinfak dan lain sebagainya, mau berpuasa Ramadan, apalagi dia punya kelebihan harta, bisa berhaji ke tanah suci. Masya Allah, Mbak. Jadi innahu wa tawwabur rahim. Kita kembali bahwa Allah, sesungguhnya Allah maha memberikan taubat ya, dan Allah maha kasih sayang. Ada satu pertanyaan dari Bapak Rahim di dalam surat Al-Baqarah terhadap dunia, artinya kemana saja kamu menghadap maka di sana wasyubah. Dari sini apakah bisa dijadikan sebuah sumber hukum apabila sholat bisa menghadap kemana saja? Maksud ayat itu bukan sholat. Maksudnya kita ingat Allah itu haitsuma kunta, di mana kita berada. Kalau sholat sudah ditentukan oleh Allah, menghadap ke Baitullah, ke kiblat ke Ka'bah. Jangan Ka'bah berada di Mekah. Kalau di Mekah itu sebelah Indonesia itu menghadap ke barat. Mungkin di negara lain ada yang menghadap ke timur. Seperti kita kalau ke Baitullah, Mbak. Ya. Jadi ada yang dari barat ke timur, ada yang barat, nah ada yang sini. Terus semua menghadap ke Baitullah. Lagi maksud ayat itu adalah hati kita, keimanan kita di setiap saat, di setiap waktu kita harus menghadap kepada Allah. Tapi kalau khusus sholat Allahu Akbar, kita menghadap kepada kiblat. Jadi ittaqillaha haitsuma kunta. Ingatlah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Dia terbatas. Jadi ingat kepada Allah itu tidak sholat saja sih. Di mana kita kerja, di mana kita kantor, di mana kita di lapangan, di mana kita terus ingat Allah. Insya Allah kalau kita selalu ingat Allah, Allah kode dekat fa ini kori. Apa yang kau minta pasti akan kami berikan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ibunya semoga bermanfaat. Jangan lupa air minumnya. Jangan lupa untuk selalu mengonsumsi air jawhara mineral. Ini produk dari Pondok Pesantren Al-Hidayah yang tentunya sangat menyehatkan. Untuk selalu pemirsa, jangan lupa selalu mengikuti media sosial PT Anak Mira, bisa melalui Instagram, YouTube maupun Facebook, dan bisa melalui nomor telepon 0812 5975 2621. Terima kasih, semoga yang diberikan oleh penyaji bermanfaat. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.